seluruh jemaat GBI Suntermo dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas
orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom GBI Suntermo dan GBI Raja Wali Selatan. Hari ini semuanya pasti antusias untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Oke, hari ini siapa yang percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita mau angkat sebuah pujian. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan lebih semangat kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama. Come on, sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know, Lord, I know that you can do anything. Come on, sing. Through you, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kami percaya Tuhan bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami mau hidup di dalam iman kami. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on, sing. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita angkat tangan kita dan kita mau sama-sama deklarasikan bahwa kita percaya sama Tuhan. Yes. And I believe, I believe, and I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Lebih sungguh lagi. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita percaya walaupun ibadah ini secara online, tapi Tuhan hadir di setiap rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, menjamah hati kita. Amin. Siapkan hati yang terbaik, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kami bisa berdiri sampai hari ini, semua karena penyertaan, semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami berdiri, tapi semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Kami gak mampu sendiri ya Tuhan, tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Nyanyikan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat sembah kita. Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Kami berserah, Engkau gunung batu, kota benteng perlindungan kami. Kiaralabashi, kiaralabayaralabayaralabayase. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kuriaralabashi, kiaralabayaralabayaralabayaralabayase. Kuriabashi, kiaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayabo. Kuriabatakaralabashi, kiaralabayaralabayaralabayase. You are good, oh Lord, you are good, oh Lord. Oh, oh. Mari nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami dari
sambil angkat tangan kita, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Yes, Lord. datang darimu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam satu-satunya harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Satu-satunya harapan. Yesus, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Kiaralabashi, kiaralabayase. You are good, oh Lord. Thank you, Jesus. Mari ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Kalau tempat kami bersandar, kami taruh pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami tidak akan pernah dikecewakan. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami ya Tuhan. Meskipun di dalam badai, kami tahu kami tidak sendirian ya Tuhan. Kami punya Engkau. Apapun pergumulan kita saat ini, yuk kita datang sama Tuhan. Karena Dia yang akan melegakan, yang memberikan kesegaran yang baru buat setiap kita, kekuatan yang baru buat setiap kita. Kiaralabashi, kiaralabayaralabayase. Riabanaralabashi, kiaralabayaralabayabo. Sembah Dia. Iaralabashi, kiaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Jesus, Jesus. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are. Dengan lembut nyanyikan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you, Lord. I will soar with you above the storm. Karena kami tahu Kau Bapa kami yang baik. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. You are peace to the restless soul. You are peace when my touch wage war. Oh, you are peace to the anxious heart. And that's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. You are peace when I feel enclosed. You are the peace. You are peace when I lose control. That's who you are, Lord. Engkau damai kami, Engkau sumber kedamaian kami. That's who you. Sing, you are peace. You are peace to the restless soul.
Kami tahu itu Engkau Tuhan. Come on sing, you are peace. You are peace when my fear takes hold. You are peace when I feel enclosed. You are peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. That's who you are. Mari sama-sama angkat tangan kita. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, and I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, know you are God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kedamaian buat kami saat ini yang sedang merasakan sedih, sakit hati, kekecewaan yang berat, kelelahan. Saat ini Tuhan berikan damai sejahtera. Saat ini Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sedang sakit saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh kehidupan kami, hati, pikiran kami, apapun yang kami kerjakan setiap hari dalam hidup kami, biarlah semuanya tetap ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Secara khusus saya rindu menyapa jemaat Tuhan GBI Sunter Mall dan GBI Raja Wali Selatan. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun secara online. Kita tahu hari-hari ini mungkin banyak gereja yang belum dapat menyelenggarakan ibadah secara offline atau secara onsite. Tapi kita bersyukur walaupun secara online, saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita, terutama yang menyaksikan ibadah secara online dengan sungguh-sungguh. Mari sebelum kita lanjutkan, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya apa yang kita boleh dengar pada saat ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang sungguh baik, yang luar biasa, Allah yang begitu setia, melindungi kami, menyertai kami, menolong kami, bahkan di saat-saat kami melewati masa-masa kami yang sulit sekalipun. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan apalagi kehebatan kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji memelihara kami dengan kekuatan-Mu yang luar biasa pada hari-hari ini. Dan janji-Mu itu adalah kekuatan kami ya Tuhan, supaya kami boleh Tuhan melewati masa-masa yang sulit ini, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya juga ini Tuhan, dan juga urapi setiap orang yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, lawat setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan,
supaya kami boleh merasakan kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar akan pesan-pesan-Mu, dan biar Tuhan yang memakai mulut bibir hamba-Mu ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Sunter Mall dan Raja Wali Selatan, dan setiap yang menyaksikan ibadah online pada saat ini. Saudara, kita tahu hari-hari ini kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang di awal bulan Juni saya lihat sudah melandai ya korbannya, tapi sekarang menjelang akhir daripada bulan Juni, korbannya itu meningkat secara luar biasa, sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua untuk terus menjaga kesehatan kita, imunitas kita, ya. Kita kenal ada berapa M waktu itu, ya. Cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, ya. Kemudian mengurangi mobilitas, dan jangan lupa kalau kita punya kesempatan untuk divaksin, segera kita vaksin. Dengan cara demikian kita berharap, ya, kita berdoa supaya kita dilindungi dan kita boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat data sungguh mengkhawatirkan. Di awal bulan Juni kita lihat yang terinfeksi akibat virus ini baru kurang lebih 500-an orang. Itu untuk Jakarta loh, bukan Indonesia. Tetapi di akhir bulan Juni di tanggal 18 itu sudah 4.700 sekian. Dan mungkin di akhir bulan Juni akan bertambah terus, seperti kelipatan. Apa artinya? Artinya pandemi COVID-19 ini belum berakhir, malah semakin mengkhawatirkan. Malah kita dengar varian baru yang katanya terjadi di India, ya, varian Delta yang sangat cepat menular, itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari, ya, dalam kondisi seperti ini kita melihat sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk terus merenungkan, ya, apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali akan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Karena janji Tuhan itu adalah kekuatan kita, dan Dia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Di dalam kitab Mazmur 12 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan di sana, janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Luar biasa. Itulah janji Tuhan, janji yang murni dikatakan. Dan di ayat 8 dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepati janjinya. Tuhan akan menepati janjinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Dan saudara bisa ganti angkatan ini dengan, Engkau Tuhan yang menjaga kami dari malapetaka ini. Engkau Tuhan yang menjaga kami dari virus COVID-19 ini. Engkau Tuhan yang akan meluputkan kami dari krisis ekonomi yang sedang melanda dunia ini.
termasuk yang terjadi di Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, mari, ada begitu banyak janji-janji Tuhan di Alkitab. Ya, ada yang mencatat ada 3.573 janji. Ada yang mencatat 5.467 janji. Bahkan ada yang menuliskan ada lebih dari 7.000 janji. Tapi paling tidak, saudara tetap mengingat ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Ya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, karena Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berjanji. Bahkan Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, dia berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Petrus bukan hanya mengingatkan kepada kita akan janji-janji Tuhan, tapi dia menekankan bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, terutama janji tentang kedatangannya untuk kali yang kedua. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan, setiap kita harus memiliki iman. Katakan bersama saya, iman. Ya, saudara, karena tanpa iman, ya, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6a, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara bukan punya iman yang kecil atau iman sedikit, tapi dikatakan tanpa iman. Jadi tidak ada iman tanpa percaya sama sekali. Ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidup kita dikatakan tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa memperoleh janji-janjinya? Oleh karena itu kembali kita diingatkan kembali, mari kita membangun kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Umat Tuhan yang ada di GBI Sunter Mall maupun Raja Wali Selatan atau dimanapun saudara berada, ingat pada hari-hari ini harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada orang, pada manusia ataupun kepada siapapun, tapi harapkan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan banyak orang yang ragu hari-hari ini akan janji Tuhan. Kenapa mereka ragu? Ya, karena melihat kondisi hari-hari ini, mungkin karena melihat kepada faktor manusia. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah ragu akan janji-janjinya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu senantiasa untuk mengingat janji-janji Tuhan. Nah, kita diminta untuk mengucapkan Mazmur 91 setiap hari, ya, di mana dari ayat 1 sampai ayat ke-16 itu janji Tuhan yang luar biasa. Dalam perlindungan Allah yang maha tinggi kita berada hari-hari ini. Ya, kita minta semua janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91 itu menjadi bagian kehidupan kita. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan akan kita terima. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kesaksian yang terjadi di Armenia, tepatnya pada tanggal 7 Desember tahun 1998, di mana terjadi gempa bumi yang dahsyat di Armenia, yaitu kurang lebih dikatakan ada 6,8 skala Richter, di mana akibatnya semua gedung-gedung bertingkat banyak yang roboh, termasuk ada beberapa sekolah di sana yang roboh akibat gempa bumi tersebut. Saudara kasih Tuhan,
ada seorang bapak yang memiliki seorang anak, ya, sebut nama anak ini adalah Armando, ya. Dan bapak ini tahu kalau anaknya pada kejadian gempa itu sedang ada di sekolah. Dan tanpa berpikir panjang lagi, sang bapak langsung menuju ke sekolah di mana anaknya belajar. Apa yang terjadi? Dia melihat sekolah, bangunan sekolah itu runtuh, ya, puing-puing di mana-mana. Bangunannya sudah tidak terbentuk lagi. Apa yang dilakukan bapak ini, saudara? Dia begitu sedih, dia menangis, tetapi dia tidak tinggal diam. Dia terus mencari dan dia terus menyebutkan nama anaknya, Armando, Armando. Banyak orang di sana setelah berjam-jam mereka mencari, ada beberapa orang yang sudah putus asa. Tapi sang ayah ini, dia tidak putus asa. Dia terus menggali puing-puing yang runtuh itu. Dan dia ingat kurang lebih kelas di mana anaknya itu belajar. Dan dia menuju ke arah sana. Dan di tempat situ dia terus mencari. Dan dia melihat ada satu papan yang menutupi runtuhan-runtuhan itu. Dan dia terus menyerukan nama anaknya, Armando, Armando. Dan kemudian dia mengangkat papan itu. Dan ketika dia angkat papan itu, dia mendengar ada suara lirih, ya, suara anaknya. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia segera membongkar runtuhan yang ada di sekitar situ. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia bisa menemukan anaknya. Dan bukan cuma anaknya, dia juga bisa menemukan di situ ada 14 murid yang lain bersama dengan Armando. Singkat cerita, ketika selesai proses penyelamatan itu, ada yang bertanya, ya, kepada anaknya, bagaimana kalian bisa bertahan? Ya, sang anak dengan penuh keyakinan berkata begini, saudara, lihat, aku sudah bilang kan. Ternyata dia berkata kepada teman-temannya bahwa papaku pasti datang untuk menyelamatkan aku. Papaku pasti datang untuk menyelamatkan aku. Karena dia mendengar setiap kali, setiap pagi, ya, papanya begitu mengasihi dia, papanya begitu menyayangi dia, dan dia tidak akan pernah membiarkan Armando sendirian. Saudara kasih Tuhan, kisah ini menggambarkan bagaimana keyakinan seorang anak kepada bapaknya. Ya, walaupun situasi tidak memungkinkan, tapi dia tetap pegang janji papanya. Di saat apapun, dia percaya papanya tidak akan tinggal diam, akan terus mencari, akan terus menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki Bapa yang luar biasa, Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Dikatakan Bapa di dunia tidak akan memberikan, kalau anaknya minta ikan, dia berikan ular, ya, atau kalajengking yang jahat. Apalagi Bapa kita yang di surga, Dia pasti akan menolong kita, Dia pasti akan meluputkan kita, Dia pasti akan melewatkan kita dari malapetaka. Kalau seandainya kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, ya, sakit penyakit atau kena virus ini, percaya ada tangan Tuhan yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Saya sedih, saudara, beberapa hari yang lalu mendengar banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang terpapar akibat COVID-19 ini. Ada beberapa orang yang saya kenal dan juga ada beberapa teman-teman yang lain dalam kondisi seperti ini, di mana penularannya itu tetap masih terus jadi. Namun
sebagai orang percaya, saya mau mengingatkan kepada kita semua, mari kita pegang janji Tuhan, karena janjinya iya dan amin. Walaupun kondisi seperti ini, kita percaya di balik goncangan yang ada hari-hari ini, ada rancangan Tuhan yang dahsyat bagi setiap kita. Kita tahu bahwa kita sedang berdoa hari-hari ini dengan sungguh-sungguh untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di era Pentakosta yang ketiga. Poin yang pertama yang tadi saya sampaikan, kita harus percaya sungguh-sungguh dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Poin yang kedua, kalau tadi poin yang pertama kita sudah mendengar tentang iman. Tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah. Poin yang kedua, ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, di dalam kitab Lukas 18 ya, ayat perikop itu berjudul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar atau hakim yang lalim. Saudara, dikisahkan di situ ada seorang janda yang meminta hakim membela haknya. Berkali-kali dia datang kepada hakim, berulang-ulang dia kepada hakim. Hakim itu adalah hakim yang tidak takut kepada Allah, dan hakim itu yang juga tidak menghormati manusia. Dengan kata lain, ini berbicara tentang hakim yang lalim. Namun janda ini berulang-ulang mengganggu hakim itu, dan hakim itu bukan mengganggu tapi mendatangi hakim itu, dan hakim itu merasa terganggu dengan permintaan daripada janda ini. Dan akhirnya dikatakan, daripada janda menyusahkan saya terus, maka saya akan mengabulkan permintaannya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah dia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Jangan kita jemu-jemu untuk berharap kepada Tuhan. Seperti janda ini, dia terus mengejar sehingga haknya dia dapatkan. Dia bisa dimenangkan oleh hakim yang lalim ini. Saudara yang kasih Tuhan, di saat-saat seperti ini mungkin kita melihat tidak ada harapan, tapi jangan kita putus asa. Kita harus terus mengejar apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dia firmankan pasti dia genapi. Langit bumi akan berlalu, tapi perkataanku tinggal tetap. Itu firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah ya di Amerika Serikat, di mana ada seorang bernama Dr. Marks. Dia adalah seorang ahli di bidang cancer. Dan karena penelitian yang luar biasa, Dr. Marks ini memperoleh suatu penghargaan dari asosiasi dokter di sana. Dan dia harus terbang dari kota di mana dia tinggal untuk mencapai satu kota di mana conference atau penghargaan itu akan diberikan kepada Dr. Marks ini karena jasa-jasanya itu. Dan kemudian Dr. Mark mengambil perjalanan udara, saudara. Tetapi kemudian ketika sebelum mencapai destinasinya, tujuannya, ada kerusakan mesin di dalam pesawat tersebut, sehingga pesawat itu harus landing ke kota terdekat sebelum mencapai tujuan. Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya pesawat itu bisa landing dengan selamat di kota itu. Dan kota di mana pesawat landing itu tidak jauh dengan kota di mana conference itu akan diadakan. Tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya Dr. Marks mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanannya dengan menyewa
mobil. Dan ketika dia menyewa mobil, dia mengendarai mobil menuju tempat yang akan dilakukan conference tersebut, terjadi badai yang luar biasa. Badai yang luar biasa dahsyatnya, sehingga kondisi jalan itu tidak memungkinkan untuk dia lewati. Karena begitu luar biasanya hujan, dan waktu itu sudah mendekati malam, sehingga gelap, saudara. Dan di tengah kegelapan itu, kemudian dia tidak mengarahkan kendaraannya menuju ke sasarannya, sehingga ada salah jalan. Di tengah kegelapan itu, dia melihat ada satu sinar. Ya, ternyata sinar itu berasal dari sebuah rumah, saudara. Dan tanpa pikir panjang lagi, karena di tengah badai yang dahsyat itu, maka Dr. Mark mengambil keputusan untuk berhenti di rumah tersebut. Dia mengetuk rumah itu dan bersyukur ada seorang ibu yang membukakannya, ya, sehingga dia bisa berteduh di tengah badai. Nah, sedang kasih Tuhan, ketika dia sedang menunggu badai itu reda, dia diberi kesempatan untuk duduk di dalam ruangan rumah tersebut, dan dia menyaksikan bagaimana ibu ini ternyata sedang menemani anaknya yang sakit keras, saudara, yaitu sakit kanker yang belum ditemukan obatnya. Dan ibu ini hanya tahu, dia hanya bisa berdoa, hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dia menangis, dia tidak putus asa, dia terus mendoakan anaknya, dan dia terus berharap ada mujizat terjadi. Nah, sedang kasih Tuhan, kemudian dokter ini bertanya kepada ibu ini, "Ibu, sakit apa anakmu?" Setelah dijelaskan, ternyata anak ini menderita sakit kanker, sakit di mana dokter ini memiliki keahlian untuk mengobatinya. Nah, sedang kasih Tuhan, mungkin kita pikir doa kita sia-sia, tidak dengar Tuhan. Sudah begitu lama kita berdoa sampai kita putus asa. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang dapat menghentikan dia. Dia sanggup melakukan mujizat-mujizatnya, walaupun kelihatannya itu masuk akal, tidak masuk akal. Nah, saudara kasih Tuhan, singkat kata, setelah dokter ini melihat dan memeriksa anak ini, dan akhirnya anak ini boleh menerima keselamatan, boleh diobati, dan dia bisa sembuh kembali. Nah, saudara kasih Tuhan, dari kisah ini kita melihat bahwa ternyata jerih payah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu akan mendapatkan satu hasil, walaupun menurut pandangan manusia itu tidak mungkin, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya ibu ini dan anaknya boleh menerima kesembuhan. Saudara kasih Tuhan, mari saya ajak kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, di saat-saat seperti ini, ya, kita tanpa kita mengerti rencana Tuhan yang luar biasa, ternyata Tuhan membawa kita kepada suatu tujuan ilahi yang luar biasa, bahwa Dia mengajar kita untuk berdoa, untuk tidak jemu-jemu. Saya mengikuti ada satu doa di mana di era Pentakosta ketiga ini kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa di zaman ini. Seperti yang kita selalu ucapkan arti Pentakosta ketiga di sebelum kita memulai ibadah online ini, bahwa melalui pencurahan Roh Kudus ini kita akan melihat penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kalau saudara rindu untuk terus ikut ambil bagian dalam doa ini,
Nanti akan ada linknya di bawah. Ya, ini Menara Doa Azusa Street, di mana doa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, yang terus diisi bergantian setiap jam dari berbagai orang-orang yang baik di Indonesia maupun ada di luar negeri atau di bangsa-bangsa, sehingga doa ini terus terjadi pada hari-hari ini. Dan saya percaya seperti yang Tuhan Yesus katakan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka kita akan melihat hasilnya, jawabannya. Saudara, goncangan yang terjadi hari-hari ini, goncangan yang terbesar yang belum pernah mungkin kita alami sebelumnya, akan membawa sesuatu hal yang luar biasa. Apa itu, saudara? Seperti yang kita percaya, akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Itu yang Tuhan janjikan melalui Pentakosta ketiga. Dia juga akan memakai anak-anak muda, generasi Jeremiah, untuk menjadi alatnya di akhir zaman ini, untuk boleh dipakai Tuhan secara dahsyat. Dan kita semua akan menggenapi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Saya percaya janji Tuhan bagi saudara dan saya adalah ya dan amin. Ketika kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, ketika kita terus berharap dan bermohon kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan melawat kita. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang ada di depan kita hari-hari ini. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, tetap fokus kita kepada Tuhan. Jangan kita ragu, jangan kita stop, jangan kita berhenti untuk berharap dan percaya akan janji-janjinya. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang akan melakukan bagiannya dengan cara yang dahsyat. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ambil bagian dalam masa-masa seperti ini. Terus berdoa, jangan berhenti, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita minta pengurapan Tuhan supaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada hari-hari ini, kita bisa melewatinya. Bahkan kita boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Di tengah goncangan yang ada hari-hari ini, kita boleh tetap menjadi saksinya Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sekalipun hari-hari ini kondisi yang kami lihat tidak baik Tuhan, kami melihat banyak sekali terjadi korban akibat COVID-19 ini yang terus bertambah pada hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melindungi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menjaga dan memeliharanya. Engkau yang akan meluputkan kami dari sakit penyakit, dari virus, dari penyakit sampar, apapun namanya Tuhan Yesus. Mbak berdoa kiranya Tuhan yang meluputkan kami, menjagai anak-anak-Mu Tuhan, seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus pegang janji-Mu, kami terus percaya kepada Tuhan, dan kami tidak akan jemu-jemu untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kesembuhan
yang disediakan dengan limpahnya oleh Allah Bapa kita di surga melalui perantaraan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.